Video ini merupakan konten edukasi dan informasi umum. Materi yang disampaikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar diagnosis, terapi, atau tindakan medis. Penilaian dan penanganan medis harus dilakukan melalui konsultasi langsung dengan dokter sesuai kondisi masing-masing individu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Healthies, Sobat Healthy semua dimanapun berada. Ketemu lagi dengan kita di Pojok Obgyn, Podcast Departemen Obstetrik Ginekologi RSCM FKUI. Jadi pada hari ini ketemu dengan saya, Dr. Gita Nurul, dan ini ada guru saya, Dr. Surahman Hakim, SPOG, Sub SP Urogin RE MPH. Beliau adalah pakar untuk terapi non-operasi untuk turun peranakan atau masalah kesehatan dasar panggul lainnya. Penting banget nih, sebelum kita memerlukan terapi yang lebih advance atau invasif atau melukai, kita optimalkan dulu ya dok ya terapi-terapi yang tidak pakai operasi. Misalnya salah satunya yang mungkin sahabat Healthy sudah sering dengar adalah senam Kegel atau latihan otot dasar panggul. Nah, kiat-kiatnya bagaimana sih cara latihan atau senam Kegel yang efektif? Kita ketemu dengan pakarnya langsung, Dr. Surahman. Silakan dok. Oke, selamat pagi. Terima kasih Dokter Gita. Selamat pagi Sobat Healthy semua. Jadi apa yang disampaikan Dokter Gita benar sekali ya, bahwa kalau kita mau obat apapun penyakitnya, kita mulai yang ringan dulu. Karena biasanya yang ringan itu manfaatnya ada, tapi tidak menimbulkan komplikasi atau efek samping. Jadi kalau ada apa-apa, kita selalu memilih yang terapi alami, alami gitu, dulu ya dok ya. Nah tadi kita nyinggung masalah latihan Kegel ya. Mungkin Sobat Healthy semua sudah pernah dengar di YouTube, apa dimanapun ya, kayak banyak tentang sama. Cuma kenapa sih senam Kegel itu disebut senam Kegel, kemudian apa sih manfaatnya gitu ya kira-kira ya. Jadi boleh cerita dulu nggak? Nih, ya, cerita nih dongeng nih, seneng dongeng saya nih. Jadi ada hubungannya senam Kegel ini dengan baby boomer. Belum dengar ya? Jadi pada Perang Dunia Kedua, ya tentara Amerika tuh menang ya, menang dari Jerman dan menang dari Jepang lah istilahnya ya. Prajuritnya pada pulang ke rumah ke Amerika senang sekali, ya. Dan mereka kembali pada istri, pacarnya, jadi angka kehamilan dan melahirkan pasca Perang Dunia Kedua itu tinggi sekali. Ya, maka disebutnya generasi tersebut baby boomer. Jadi banyak bayi gitu yang lahir ya. Jadi persalinan banyak. Cuma efeknya setelah persalinan banyak itu ternyata ada gangguan-gangguan. Di antaranya ya tadi turun peranakan, kemudian inkontinensia urin, inkontinensia fekal, cedera di saluran anusnya, dampak dari persalinan itu. Dr. Arnold Kegel tahun 48, jadi 3 tahun setelah itu ya, dia mikir-mikir kenapa pasiennya banyak seperti itu ya gitu ya. Dia dokter obgyn nih. Nah, dia kebetulan dia belajar anatomi. Dia lihat ya, ternyata yang istilahnya yang melindungi organ-organ tersebut ya, rahim, vagina, kandung kencing, anus itu ternyata ada otot yang namanya otot levator ani. Ya, otot levator ani. Nah, otot levator ini ternyata fungsinya itu dia mengatur, selain mengatur pengeluaran 3 organ tersebut, tapi dia membuat kekuatan ya. Nah, pada saat melahirkan banyak, kehamilan banyak, sering segala macam, itu bisa menimbulkan gangguan. Jadi otot itu dianggapnya lemah gara-gara kehamilan dan persalinan yang itu. Dan banyak orang yang berdampak pada tahun itu ya. Tahu sendiri kalau di Amerika kan melahirkan 4 kilo normal ya. Di kita enggak ya 4 kilo. Di sana kan kerasnya memang ya. Akhirnya banyak kejadian itu. Dokter anaknya pun melihat, ini otot ini bermanfaat. Dan dia melihat bahwa otot ini adalah otot lurik. Otot lurik itu otot yang bisa dilatih sesuai dengan keinginan kita ya. Dikontraksikan, diistirahatkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi bisa dilatih seperti otot-otot yang lain, otot bicep, tricep, pectoralis gitu ya, sama seperti otot paha, ya otot perut itu bisa dilatih, termasuk otot levator ani ini ya. Maka kalau dia lemah bisa dilatih supaya kuat kembali.
Maka dibuatlah semacam percobaan-percobaan, dikontraksikan, diistirahatkan, seperti pelatihan-latihan otot yang lain. Dan ternyata dampaknya bagus. Banyak pasien-pasien infusnya urin, prolap mengalami perbaikan, sehingga dia membuat publikasi. That's makanya disebutnya, orang menyebut sebenarnya namanya latihan otot dasar panggul atau pelvic floor muscle training, ya kan? Tapi orang kenalnya karena yang pertama kali mempublikasikan adalah Kegel, makanya disebut latihan Kegel. Demikian dokter kita, Baik. dongengnya ini gitu ya. Ya, penting ini dok ya, karena kita bertolak dari latar belakang sejarahnya, Iya, bahwa memang kebutuhannya tuh ada ya, penting untuk Iya, melakukan itu. Dok, sebelum kita lanjut dok, mungkin untuk sobat healthy bisa lebih kebayang otot levator ani atau otot dasar panggul itu sebelah mana, mungkin boleh ditunjukin dok Ya, dengan manekinnya dok. Ya, jadi sobat healthies ya, ini gambaran tulang panggul ya. Jadi bagian paling bawah dari tubuh kita adalah terdiri dari tulang panggul ini ya. Kemudian ada rongga panggul ini ya, rongga panggul ya. Nah, di dalam rongga panggul itu nanti ada organ-organ panggul, rahim, kandung kencing, atau kandung kemih, dan rektum ya. Dan semuanya mempunyai saluran pengeluaran. Saluran pengeluarannya lewat otot-otot tersebut. Jadi kayak misalkan ini saluran kencing ya, kemudian vagina dan anus ya, itu semuanya melewati otot-otot tersebut. Nah, kita lihat lagi otot dasar panggul itu yang ini nih ya, yang seperti mangkok ini ya. Nah, dia melingkari ya atau merangkum ya si ketiga pengeluaran dari organ panggul tadi ya, yaitu saluran kencing, saluran vagina, dan saluran anus. Dia dilingkupi seperti itu. Selain itu, dia juga fungsi untuk menahan. Kita kalau berdiri nih, perempuan berdiri, maka semuanya organ perut kita akan masuk ke dalam rongga ini. Sehingga organ panggul ini harus kuat, harus bisa menopang, dan harus bisa memfasilitasi fungsi dari organ-organ tadi. Ya, jadi berat nih tugasnya nih. Nah, kalau dia ditekan terus, karena ini dibuat dari otot, dokter kita bukan tulang ya, otot. Dia mempunyai kekuatan, batas kekuatannya. Jadi kalau dia tekan terus, misalkan pada saat persalinan itu kan tiba-tiba harus melebar gitu ya. Yang tadi ya lebarnya cuma 2 cm gitu ya. Begitu melahirkan 10 cm kepala bayi. Jadi dia membesar sekali. Maka otot-otot ini akan mengalami kerusakan atau kelemahan. Nah, itu yang menyebabkan fungsi pengaturan pengeluaran fungsi dari organ-organ panggul tadi jadi terganggu. Ya. Nah, otot ini yang nanti kita latih ya. Kalau belum parah banget kita bisa latih supaya fungsi-fungsinya akan kembali, fungsi penopangnya maupun fungsi berkemih, fungsi reproduksi dan fungsi defekasi. Itu dokter kita ya. Baik, ini sobat healthies, kita udah kenalan ya dengan latihan otot dasar panggul atau senam Kegel dan juga dengan otot dasar panggul itu sendiri. Kita akan lanjut membahas tentang latihan otot dasar panggul atau senam Kegel ini lebih dalam dan semakin menarik. Jangan kemana-mana sobat healthies, kita kembali setelah yang satu ini. Halo Sobat Healthies, ketemu lagi nih. Kita lanjut ya langsung ya, karena banyak banget nih hal menarik dan penting yang kita perlu pelajari dari Dr. Surahman tentang latihan otot dasar panggul atau senam Kegel. Dok, tadi kan dokter cerita, salah satu yang menimbulkan kegagalan dari latihan otot dasar panggul atau terapi senam Kegel ini adalah si perempuan atau si pasien tidak dapat mengenali dan mengkontraksikan dengan tepat nih otot dasar panggulnya. Jadi nggak cocok untuk terapi Kegel. Lalu apa dok terapi yang lain yang bisa dipilih untuk ibu atau pasien atau perempuan ini untuk terapinya? Oke, baik ya. Jadi kalau tetap ingin melakukan perbaikan otot levator aninya, tapi ternyata pasiennya nggak bisa melakukan kontraksi ya, mungkin masalah knowledge atau memang nggak bisa gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan ya? Ada, sekarang kita menggunakan namanya Kegel yang dibantu ya. Namanya bisa menggunakan biofeedback ya. Biofeedback itu memang alat ya yang dibuat untuk memicu otot levator artinya berkontraksi. Ya, ada 2 macam, bisa menggunakan modalitas listrik
namanya stimulasi elektrik, yang satu lagi dengan menggunakan magnetik, ya listrik. Jadi stimulasi dari magnetik. Nah, ini bisa dilakukan pada orang-orang yang tidak bisa melakukan kontrol sendiri. Bahkan ini bisa jadi orang yang tadinya secara kok nggak tahu otot mana gitu kan, dilakukan simulasi. Jadi mohon maaf, ada alat yang dimasukkan ke vagina, ya kemudian alat tersebut aktif, ya kan? Kemudian ada gerakan kontraksi otot dasar panggulnya atau levatnya yang terpicu oleh alat tersebut. Nanti lama-lama pasien tahu, oh ini begini loh rasa-rasa sensasi untuk kalau ototnya berkontraksi, ya. Nah, tapi dengan alat itu sendiri pun sudah bisa diprogram, diatur berapa jumlah ototnya, berapa jumlah kekuatannya, berapa intensitasnya, ya. Nah, makanya dengan biofeedback ini lebih terbantu. Bahkan pasien bisa melihat kemajuannya. Ada grafiknya, bisa pakai grafik, pakai angka, ya jumlah maupun pakai suara. Ya kadang-kadang suara tit kecil, kalau tit itu berarti udah capai kekuatannya ya, gitu ya. Nah itu yang namanya biofeedback. Jadi kalau misalkan itu kan sayangnya hanya di rumah sakit atau di klinik ya, nggak bisa dibawa ke rumah karena alat cukup mahal, ya kan. Nah tapi di-combine. Jadi kalau misalkan di klinik dievaluasi dengan biofeedback, nanti di rumah coba kembali dengan Kegel yang seperti tadi, ya, maka keberhasilannya akan lebih tinggi, ya. Nah, yang tadi magnetik lebih enak lagi dokter kita, karena dia cuma duduk aja kayak kursi sekarang ini. Nah, kemudian di setting alatnya, maka magnet itu akan menggerakkan, ya. Sama otot-otot levator tadi akan melakukan kontraksi sesuai dosis dan sesuai jumlah yang kita atur, ya. Jadi tinggal duduk aja. Jadi mau yang electric stimulation maupun yang kursi magnetik bisa untuk membantu pasien atau wanita yang kesulitan mengenali atau kesulitan melakukan kontraksi karena kondisi medisnya. Iya, baik dok. Jadi untuk sahabat Healthies ada pilihan terapi ya dok ya. Jadi insya Allah bisa dibantu secara medis untuk teman-teman atau sobat Healthies yang mungkin memiliki keluhan medis yang memerlukan terapi tersebut atau yang ingin mengoptimalkan kondisi kesehatan yang ada untuk mencegah jangan sampai muncul penyakit ya dok ya. Baik, kita akan ketemu satu sesi lagi yang paling penting ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat Healthies, segera kita ketemu lagi setelah yang satu ini. Nah, kita udah ngobrol banyak banget nih Sobat Healthies yang hari ini tentang apa itu latihan otot dasar panggul, apa itu si otot dasar panggul, cara mengerjakan latihan otot dasar panggul. Nah, tapi kita perlu tahu juga nih, ada beberapa kesalahan yang sering dikerjakan dalam melakukan latihan Kegel atau latihan otot dasar panggul ini, sehingga hasil kurang maksimal ya dok ya. Dan bagaimana menilai apakah latihannya optimal, mencapai kesembuhan atau tidak. Nah, ini kebetulan waktu ya dok ya, durasi. Jadi terpaksa sekali kita sudahi dulu untuk yang sesi pertama ini atau term pertama ini, tapi kita akan lanjut di term atau sesi yang berikutnya. Mungkin untuk term yang pertama ini dokter ada pesan kesimpulan, silakan dok untuk Sobat Healthies. Ya, baik, terima kasih dokter kita. Jadi ada banyak muncul gangguan-gangguan karena proses harian di wanita ya, seperti kehamilan, persalinan ya, yang menyebabkan gangguan. Nah, sebenarnya gangguan ini bisa ditangani dengan lebih awal, lebih dini ya, kalau kita tahu, kemudian bisa lebih praktis dikerjakannya, tidak perlu operasi segala macam yang ringan ya. Jadi tadi latihan Kegel adalah salah satu upaya baik itu mencegahnya maupun menangani pada kondisi yang lebih ringan. Jadi kalau kita tahu ada beberapa gangguan yang kita sebut tadi ya, kita bisa mulai dengan bagaimana melakukan senam Kegel yang benar tadi ya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Surahman. Kita pamit dulu. Saya undur diri dari Pojok Objin, podcast Departemen Obstetri Ginekologi RSCM FKUI bersama narasumber kita Dr. Surahman Hakim dan saya Dr. Gita Nurul. Sampai ketemu di sesi berikutnya.